terkait dengan hal tersebut sebetulnya kan bisa dikatakan menjadi tantangan, tapi satu sisi menjadi peluang juga bagi Betul. para investor. Seperti apa investor melihat peluang ini? Kalau kita lihat, kan Jakarta mungkin kalau dikaitkan ya dengan tujuan Jakarta kayaknya tidak akan menjadi ibu Iya. kota lagi, mungkin di diskusi kita berikutnya. Tetapi investor itu justru melihat ini menjadi kesempatan buat Jakarta untuk maju lebih. Gini, karena fokus kita lebih ke ekonomi dan bisnis gitu ya. Dan sehingga upaya-upaya yang kita berikan terhadap investor itu justru lebih banyak sebenarnya. Kemudian mungkin kita bisa kasih program kemudahan berusaha ataupun insentif dan lain-lain. Sehingga kayaknya sih investor lebih tertarik gitu ya, jadi menyatakan minatnya. Dan itu pun kita buktikan gitu, jadi dari tahun ke tahun kita merasa banyak investor yang approach, kita mau tertarik dengan proyek ini, proyek ini. Jadi justru kayaknya kita tanpa cari, tapi investornya udah datang sebenarnya Oke, gitu. tapi apakah sejauh ini Pemprov DKI Jakarta juga melakukan mekanisme jemput bola kepada para investor? Betul, betul. Jadi mulai dari tahun, terutama ya di Jakarta itu kan kita punya unit kerja namanya Jakarta Investment Center. Yaitu tugasnya itu adalah untuk mempromosikan dan juga me-attract untuk kerjasama investasi dengan pihak asing maupun dalam negeri. Tetapi memang karena Jakarta, mungkin kalau misalnya kita lihat mau cari investor ke daerah gitu kan tidak mungkin ya. Kayaknya kita carinya justru ke luar negeri. Jadi banyak juga program-program kita yang attract, misalnya kita kerjasama dengan beberapa kedutaan di luar negeri ataupun ada Indonesia Investment Promotion yang ada di luar negeri. Itu kita aktif untuk melaksanakan business matching ataupun investment forum di sana gitu. Jadi kita mengupayakan kita bawa proyeknya apa, terus kemudian mencari investor yang cocoknya seperti apa. Dan itu banyak mendapatkan minat positif dari investor. Tadi kan komposisinya 30% dari PMA. Nah ini kebanyakan negara-negara mana sih yang berinvestasi di Jakarta? Kalau berdasarkan data 2023 itu kurang lebihnya itu, sorry saya ralat sedikit, 40-an% yang PMA-nya sebenarnya, 42%, sedangkan 54% itu PMDN. Jadi kalau paling banyak PMA-nya itu di kita dari Tiongkok, paling tinggi berdasarkan data 2023. Kemudian yang kedua itu Singapura, kalau saya tidak salah itu ada Malaysia, Belanda, sama satu lagi itu dari Amerika Serikat kayaknya yang terkait itu. Oke, terkait dengan kendala-kendala, sejauh ini apa sih yang menjadi concern dari para investor begitu? Mungkin banyak investor yang sudah approach kepada Pemprov DKI Jakarta, kemudian ternyata quote-unquote tidak jadi gitu. Apa yang bisa dipelajari di Pemprov DKI Jakarta? Kalau dari kita sebenarnya yang namanya investor kan pasti butuh kepastian hukum ya. Jadi dari sisi kita mencoba untuk memastikan bahwasannya kita ada proses end to end ketika investor datang, kita dampingin, kita fasilitasi dari awal sampai akhir gitu. Dan itu kan menjadi investornya menjadi kayaknya lebih pede gitu dengan apa yang kita lakukan, yang kita berikan, sehingga mereka lebih trust kepada pemerintah bahwasanya ini memang proyeknya memang didukung oleh pemerintah. Walaupun kendalanya misalnya kayak misalnya dengan adanya investor masuk, terus kemudian juga ada terkait dengan tata ruang dan lain-lain, tapi itu kan bisa kita komunikasi dan kita jembatani mencari solusi gitu. Dan itu sebenarnya kalau di Jakarta sendiri sih tidak terlalu bermasalah ya. Jadi untuk mengundang investor untuk datang, sedangkan proyeknya itu sudah ready sebenarnya. Jadi banyak infrastruktur kota yang membutuhkan investor dan proyek-proyek tersebut sebenarnya kita sudah siapkan gitu. Oke, nah proyek-proyek yang ready yang mungkin ditawarkan investor dalam jangka waktu dekat ini apa saja Pak? Kalau untuk sarana prasarana infrastruktur kota ya kita tuh nggak jauh-jauh dari transportasi. Misalnya kita kan punya mimpi bahwasanya Jakarta itu transportasi publiknya terintegrasi mulai dari jaringan MRT, LRT, terus kemudian dengan Transjakarta itu kan kita juga punya misi terkait dengan sustainable investment-nya itu bahwasanya ada transformasi antara combusting engine vehicles ke electrical vehicles. Jadi busnya itu mau dijadiin bus listrik semua. Dan itu semuanya kan kalau kita bicara terkait dengan kapasitas fiskal Jakarta tentunya akan sangat berat apabila dilakukan dengan APBD. Justru kita membutuhkan investor untuk mekanisme investasi ya untuk masuk kepada proyek-proyek pemerintah itu tadi. Jadi transportasi menurut saya menjadi kunci utama. Katanya ketika transportasi itu sudah terhubung semua, sektor-sektor lain pasti akan ikut gitu ya.